Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspita dengan NIM E1E1200772. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tutorial membuat form menggunakan HTML. Sebelum itu, pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan suatu bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web yang digunakan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser web. Untuk menyampaikan ke browser bagaimana konten dari sebuah HTML untuk ditampilkan, maka HTML itu ditulis dengan menggunakan sebuah text editor. Di sini text editor yang kita gunakan yaitu Visual Studio Code yang untuk menampilkan HTML-nya kita menggunakan browser berupa Chrome. Setelah itu langsung saja kita buka Visual Studio Code. Pertama-tama kita buat folder baru terlebih dahulu. Kita buka file, new file. Lalu kita Ctrl S. Kita buat file baru. Namanya latihan HTML. Kita save. Setelah membuat file baru, kita menuliskan struktur utama dari HTML yaitu dengan menggantikan HTML5. Dengan mengetikkan HTML5. Adapun tag HTML terdiri dari .tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa yang kita buat yaitu halaman HTML. Selanjutnya ada tag HTML, tag head, dan tag body. Masing-masing dari tag diawali pembukaan dan penutup. Pada tag body lah kita akan mengisi sebuah HTML untuk ditampilkan di browser. Kita ubah title, jadi latihan membuat HTML. Ctrl S. Klik kanan. Open in default browser. Kita scroll, di situ sudah muncul latihan membuat HTML. Lalu pada hari ini saya akan menjelaskan tag-tag lain pada HTML seperti membuat yang pertama header atau bagian judul, heading, link dan foto, paragraf, break, bold, dan tulisan miring. Order list atau all yaitu list secara terurut. Unordered list atau UL yaitu list secara tidak terurut. Lalu membuat from. Yang pertama yaitu header untuk membuat judul dari HTML.
Headernya formulir untuk pendaftaran voli. Save, Ctrl S, kembali ke browser, scroll, refresh maksudnya. Sudah muncul formulir pendaftaran bola voli. Selanjutnya heading, yaitu terdiri dari heading 1, 2, 3 sampai 6. Heading 1. Heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Isi heading 1 yaitu saya seorang pemain voli, bola voli. Kita copy, lalu kita paste. Heading 2, heading 3 sampai heading 6. Heading merupakan heading 1 merupakan heading paling besar dan semakin ke bawah semakin kecil. Ctrl S. Kita refresh. Sini sudah muncul tampilannya. Bisa dilihat sendiri. Di mana heading 1 lebih besar dan lama-kelamaan akan menjadi kecil, semakin kecil. Selanjutnya yaitu paragraf dengan tab P. Di mana di sini kita akan mencari isi paragrafnya, pengertian bola voli, kita copy, lalu kita paste. Adapun sintaks yang lain seperti break, dengan tag BR, untuk membuat kalimat terpisah menjadi paragraf baru. Lalu ada bold dengan tag B, untuk membuat tulisan menjadi cetak tebal. Dan yang terakhir ada tulisan miring dengan tag I.
Ctrl S, refresh. Ini sudah muncul. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain, di mana tulisannya itu tebal. Dan di sini juga olahraga ini tertulis dengan tulisan miring. Kita hapus dulu. Selanjutnya, menyisipkan link. Kita menggunakan tag A. Misal kita menyisipkan website Universitas Haloleo atau https://uho.id. Selanjutnya, di tag A kita menambahkan target agar ketika kita mengklik linknya akan pindah baru. Ctrl S. Kita refresh. Kita tambahkan web UHO, Ctrl S, kita refresh. Di sini sudah muncul web UHO. Klik kanan, sini sudah muncul linknya, tampilannya di mana sudah muncul Universitas Haloleo. Selanjutnya kita menyisipkan gambar dengan menggunakan tag IMG. Pada saat kita menyisipkan gambar akan lebih bagus jika file gambar disimpan satu folder bersama file HTML yang kita buat agar tidak terjadi error. Kita buka file gambarnya. Open file. Sudah terlihat gambarnya. Nanti gambar yang akan tampil seperti yang ada pada layar ini. Ctrl S, kita refresh, dan ini tampilan yang ada pada gambar tadi yang akan tampil di web. Kita hapus dulu. Selanjutnya kita membuat list item. Yang pertama yaitu order list dengan tag OL, yaitu list secara berurutan. Kita masukkan OL.
Kita masukkan listnya. Kipas angin, lalu Cosmos, panci, kulkas, Ctrl S, refresh. Sini sudah muncul formulir pendaftaran. List item, order list dengan tag OL secara berurutan yang ditandai dengan angka. Yang kedua yaitu unordered list dengan tag UP yaitu UL, list dengan tag UL yaitu list secara tidak berurutan. Kita copy, lalu kita paste. Ctrl S, kita refresh. Sini sudah muncul. Tadi yang pertama ditandai dengan angka, yang kedua ditandai dengan simbol titik. Untuk list tidak terurut. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel dengan tag tabel. Tag tabel terdiri dari tag TR dan tag TD. Misal di sini kita membuat tabel dengan 2 kolom dan 2 baris. Kolom yang pertama NIM, kolom yang kedua nama, kolom ketiga jurusan. Kita copy, lalu kita paste. Kolom pertama kita ganti dengan NIM saya sendiri, S1 20072, nama Ita Puspita, jurusan hukum. Ctrl S. Jadi sudah ada tampilannya, nama, NIM, jurusan. Untuk membuat tabelnya agar menjadi menarik, kita menambahkan border pada tabel. 2, Ctrl S, lalu kita kembali pada browser, kita refresh. Di sini tampilannya sudah tambah menarik karena ada kolom dan garis-garis yang menjadi rapi.
Sebelum kita lanjut, kita hapus dulu. Selanjutnya kita akan membuat prompt dengan menggunakan tag prompt. Prompt yang akan kita buat ini nantinya kita gunakan tabel agar menjadi rapi. Pertama, kita membuat prompt untuk memasukkan nama. Kita menggantikan tag tabel for username. Kita mengetikkan tag label for username. Nama lengkap. Dengan input tip teks. Username untuk tip teks, nama username, ID username, kelas. Kita menambahkan class order untuk menampilkan tulisan masukkan nama Anda. Ctrl S. Kita refresh. Sini sudah ada tampilannya. Formulir pendaftaran bola voli, nama lengkap. Selanjutnya untuk prompt email, kita tinggal copy. Hanya saja label, tip, nama, dan ID diubah menjadi email. Email. Placeholder juga diganti menjadi masukkan email. Ctrl S. Sini sudah ada tampilannya email, masukkan email. Selanjutnya password. Kita juga tinggal copy saja. Lalu untuk tip, nama, ID diubah menjadi password. Placeholder juga diganti menjadi masukkan kata sandi. For-nya paspor, kata sandi.
paspor, tipnya paspor, nama paspor, ID-nya juga paspor, dan placeholder-nya masukkan sandi. Ctrl S. Sudah ada tampilannya, kata sandi, masukkan kata sandi. Lalu from umur, kita menggunakan label for umur dengan tip number nama umur, ID umur. Kita menambahkan nilai minimal dan maksimal. Untuk menentukan nilai minimal dan maksimal umurnya. Minimal 10 tahun, maksimal 12 tahun, maksimal 18 tahun. Ctrl S. Sini sudah muncul usia 1, tinggal kita pilih. Lanjut. Lalu kita membuat from jenis kelamin dengan labelnya jenis kelamin, namun di sini kita menggunakan input type-nya radio boot. Karena kita akan memilih salah satu dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lalu nama dengan ID-nya jenis kelamin, lalu kita buat label di inputnya untuk label laki-laki dan perempuan. Ctrl C, lalu kita paste. Yang jenis kelamin laki-laki kita ganti jadi perempuan. Perempuan. Ctrl S. Kita refresh. Ini sudah muncul jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di sini kita bisa memilih, jika jenis kelamin laki-laki kita klik laki-laki, jika jenis kelamin perempuan kita klik perempuan. Kemudian from agama. Kita menggunakan label from agama. Di sini kita menggunakan select. Karena kita akan memilih dari pilihan
pilihan yang lalu. Dari pilihan yang ada, lalu kita menambahkan option-option untuk setiap pilihan nantinya. Gamma. Di sini kita menambahkan option pertama yaitu agama. Yang pertama pilihan agama. Yang kedua Islam. Yang ketiga kita isi Hindu. Yang keempat kita isi Kristen. Yang kelima kita isi Konghucu. Ctrl S. Kita refresh. Di sini sudah ada tampilan pilihan agama. Lanjut. Membuat from untuk hobi. Kita menggunakan label from hobi. Di sini kita menggunakan input tipnya text box. Perbedaan dari tip radio dengan Hackbox yaitu Hackbox kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Lalu untuk nama dari ID-nya di sini sesuai dengan hobinya, misalnya menyanyi, membaca atau dan lain-lain. Hobinya pertama olahraga. Kita copy, lalu kita paste. Yang kedua kita isi menari. Yang ketiga membaca. Yang keempat memasak. Ctrl S. Kita refresh. Sini sudah. Sini sudah ada tampilan hobi, dimana kalau kita hobi olahraga kita pilih olahraga, menari, membaca dan memasak.
Selanjutnya from tanggal lahir. Masih di sini. Satu orang saja. Nah. Kita menggunakan label from for tanggal lahir. Input tipenya alasannya HTML. HTML-nya dapat membaca bahwa user memasukkan inputnya berupa tanggal, bulan, tahun, lalu nama dan ID tanggal lahir. Ctrl S. Kita refresh. Di mana tanggalnya tanggal 14, bulan 12, tahun 2002. Kemudian kita membuat from warna favorit dengan label from warna favorit. Input tipnya color karena kita akan menginput warna nantinya. Lalu nama dan ID-nya warna favorit. Ctrl S. Kita refresh. Warna favorit yang pertama itu hijau. Di sini kita bisa memilih warna hijau. Lalu from untuk alamat. Dengan label from alamat dan menggunakan teks area, karena nanti pada from alamat ini kita menginputkan banyak hurufnya. Jadi kita menggunakan teks area. Lalu untuk nama dan ID alamat, lalu kita menambahkan columns dan rows untuk mengatur jumlah baris dan kolom. Dua 25 dua rows-nya 7. Lalu kita menambah serta plus ordernya untuk menampilkan tulisan masukkan alamat.
sini sudah ada asal di mana kita bisa masukkan alamat tempat tinggal. Misal Moramo, Kabupaten Konsel. Lalu from untuk pendidikan. Dengan label for pendidikan. Di sini kita menggunakan select karena hanya akan memilih satu opsi dari beberapa opsi yang ada. Nama, pendidikan, ID-nya pendidikan, lalu kita membuat opsi-opsinya dengan text option. Yang pertama, pilih pendidikan. Yang kedua, kita copy dulu, lalu kita paste. Yang kedua, kita isi TK. Yang ketiga, SD. Yang keempat, SMP. Yang kelima, SMA. Ctrl S. Kita refresh. Di sini sudah ada tampilan pilih pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA. Lalu yang terakhir yaitu kita membuat dua inputan, yaitu inputan pertama untuk type reset dan value-nya bersihkan. Kita hapus dan filenya hapus. Inputan kedua yaitu tipe submit. Nama BTN submit. Dan filenya simpan. Ctrl S. Refresh. Di sini sudah tampilan hapus data dan simpan data. Di sini kita isi nama lengkap, Ita Puspita, email Ita P6564@gmail.com. Kita masukkan sandi,
masukkan usia, kita pilih yang dari 18, jenis kelamin perempuan, agama Islam, hobi olahraga, dan memasak. Tanggal lahir tanggal 14 Desember tanggal 14. Asal warna favorit di sini saya memilih warna hijau. Lalu asal Jalan Poros Morama Kendari. Kabupaten Konsen. Pilihan pendidikan saya memilih SMA. Simpan data. Beginilah kurang lebih tampilan form yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.